Dan saudara, kini saatnya kita memasuki sesi dialog yang akan membahas mengenai masalah RUU Pemilu bersama anggota Pansus RUU Pemilu DPR RI, Bapak Agun Gunanjar, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Korpri, Bapak Progo Nurjaman. Baik, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Baik, selamat siang Bapak-Bapak, Pak Agun dan Pak Progo. Terima kasih sudah menyempatkan diri ke studio kami. Baik, saya ke Pak Agun dulu, Pak. Kemarin itu kan seharusnya RUU sudah harusnya disahkan, tetapi ternyata ditunda. Mungkin ya sudah banyak yang tahu mengapa, tapi bisa diulang lagi tidak Pak? Kenapa sebenarnya tertunda? Sebetulnya pada hari Selasa yang lalu itu masih menyisakan sejumlah substansi yang memang kalau dipaksakan dilakukan pada hari Selasa yang lalu, itu mekanisme untuk pengambilan keputusan pun bisa berlangsung sangat alot. Oleh karena itu kita tidak mungkin memaksakan, karena pada hakikatnya kita berharap bahwa sedapat mungkin perbedaan-perbedaan pandangan itu dikerucutkan sehingga dihindari terjadinya mekanisme pemungutan suara. Namun kita juga bersepakat apabila memang rumusan-rumusan tersebut sudah dicoba didekatkan berbagai kepentingan, berbagai gambaran kehendak masing-masing dari fraksi, termasuk sikap dari pemerintah juga masih belum bisa dipertemukan. Saya pikir besoklah kita akan bisa mengakhiri untuk segera diputuskan, karena bagaimanapun pemilu itu membutuhkan waktu persiapan yang tidak jadi tunda sampai besok, Pak ya. Oke, substansi apa Pak yang memang paling tidak bisa diselesaikan kemarin, Pak? Yang pertama itu berkenaan dengan daerah pemilihan, ya. Daerah pemilihan itu memang sudah ada perkembangan yang lebih baik dari 3 sampai dengan 12 kursi, Pak Progo yang lalu, itu menjadi 3 sampai dengan 10. Namun ada gagasan pemikiran bahwa kalau daerah kabupaten kota dalam satu dapil itu sampai jumlahnya 1 provinsi, mencapai lebih dari 10 provinsi, itu pertanggungjawaban anggota dewan dalam rangka pembinaan kunjungan terhadap konstituen itu tidak bisa dikerjakan. Sehingga ada gagasan pemikiran pembatasan 8. Lalu yang kedua juga terkait dengan itu adalah persoalan pemberlakuan parliamentary threshold yang terkait juga dengan electoral threshold. Yang sesungguhnya secara prinsipil kita ingin melakukan perumusan undang-undang ke depan ini hanya dengan menggunakan parliamentary threshold. Namun ada kendala karena di undang-undang yang lama, Undang-Undang 12 2003 itu ada ketentuan electoral threshold yang tidak mungkin itu diabaikan begitu saja. Kenapa Pak tidak diabaikan? Kenapa Pak? Artinya bahwa partai-partai politik yang akan bisa mengikuti di pemilu tahun 2009 yang akan datang ini adalah pemilu partai politik yang lulus mencapai angka 3%. Dan itu hanya ada 7 partai. Dan untuk itulah bagaimana dengan partai-partai politik peserta pemilu yang lalu di 2004 yang tidak. Nah, kembali ke Undang-Undang 12. Nah, tapi karena ada semangat pemberlakuan parliamentary threshold, ya, di mana mereka itu hanya bisa menduduki kursi di parlemen apabila jumlah suaranya itu mencapai katakanlah 2 atau 3% dari jumlah suara secara nasional, maka mereka bisa ikut dalam perhitungan perolehan kursi. Nah, karena ini ada proses transisi, nah ini yang mungkin kita ada perkembangan baru yang akan mencoba merumuskan ketentuan partai-partai politik yang lama itu dalam aturan peralihan. Baik, sekarang saya ke Pak Progo nih Pak. Menurut Bapak bagaimana tentang RUU Pemilu sekarang ini sedang diproses di DPR dan tentang penundaannya juga Pak? Kita anggota Korpri ya, itu kan bagian dari birokrasi. Kewajiban kita tentunya harus memberikan fasilitasi suksesnya pemilu itu. Dan anggota KOS sebagai Republik Indonesia, sebagai PNS, kita harus bedakan bahwa pegawai negeri sesuai Undang-Undang 43 tahun 99 itu terdiri 3 unsur. Pertama adalah pegawai negeri sipil, kedua anggota TNI, ketiga anggota Polri. Dan di situ disebutkan sebagai aparatur negara ketiga-tiganya ya, baik PNS, Polri maupun TNI itu wajib memberikan satu pelayanan yang profesional, adil dan merata. Kemudian juga harus netral dari berbagai pengaruh golongan maupun partai politik. Oleh karena itu untuk menjamin netralitas itu pegawai negeri dilarang menjadi pengurus atau anggota partai politik. Dan kebetulan Mbak itu di luar PNS ya. Saya dulu waktu membentuk Undang-Undang 12 2003, ini Mas A. Agun ini anggota Pansus juga dulu. Dan saya ketemu lagi sekarang, ketemu lagi di sini, dan ini adalah teman dan lawan juga, lawan diskusi kami, karena waktu itu saya ditugaskan oleh pemerintah pada waktu itu tahun 2003 mewakili pemerintah untuk membahas RUU Pemilu dengan Mas A.
Itu sampai subuh kadang-kadang. Ya. Itu sampai subuh kita menyelesaikan undang-undang. Dan alhamdulillah, memang kita nggak bisa hindari. Ada perbedaan suatu dinamika politik dari pemilu ke pemilu. Kita terus berubah dinamikanya. Seperti dulu waktu 99, kita setback dulu. Kita dulu satu anggota DPR minimal satu kabupaten ada. Nah, pada waktu Undang-Undang 12 itu kita tiadakan. Kenapa? Ada hal yang menyangkut anggota DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Daerah. Waktu itu belum dibentuk DPD. Ya. Jadi waktu itu ada satu keganjilan. Sabang dengan penduduk cuma 24.000 dapat satu kursi. Baik, Pak. Padahal kuota itu adalah sekitar 300 dan lain-lain. Baik, kemudian kaitannya dengan RUU Pemilu yang sedang dibahas ini bagaimana, Pak? Kalau misalnya netral, sementara kemarin itu ada rumors mungkin bahwa TNI, Polri, dan PNS itu bisa terlibat dalam kampanye. Menurut Bapak bagaimana ini, Pak? Saya gini, saya tanggapi dulu Mas A yang tadi sampaikan ada beberapa krusial ya. Dari pengalaman Undang-Undang Nomor 12 2003, kita dulu ada 11 masalah krusial. Kemudian kita masuk forum lobby, itu pada waktu dimulai sidang paripurna untuk pengesahan, itu masih ada menyisakan 11 masalah ya. Lobby berapa 2-3 jam dengan pimpinan fraksi, ketua-ketua pimpinan partai, cuma berhasil 2. Kita selesaikan, tinggal sisa 9 kita voting. Jadi, oleh karena itu kami, pengalaman kami pada waktu mewakili pemerintah, pada waktu voting misalnya, itu antar pasal yang satu dan yang lain harus match. Kadang-kadang pasal 1, pasal A yang di voting ketemu alternatif ini, pasal B ini begitu diputus voting nggak nyambung nih pasal-pasalnya. Itu yang harus diwaspadai atau dikendalikan, ditengarai supaya nanti undang-undang ini bisa lebih sempurna. Baik gitu. Tanggapan Pak Agun sendiri bagaimana tentang anggota TNI, Polri, PNS yang katanya bisa terlibat kampanye? Apa itu hanya rumors atau apa, Pak? Itu pemberitaan yang menurut hemat saya tidak benar. Dalam undang-undang itu sudah jelas kita rumuskan bahwa anggota TNI dan Polri itu tidak menggunakan hak memilihnya. Otomatis dia juga tidak memiliki hak dipilih. Nah, kalau untuk PNS, dia menggunakan hak memilih. Tapi kalau mau menggunakan hak dipilih, silahkan keluar dari PNS. Betul, itu betul. Kemudian di kampanye, kita rumuskan siapa yang dimaksud dengan pelaksana kampanye. Siapa yang dimaksud dengan juru kampanye? Siapa yang dimaksud dengan peserta kampanye? Nah, institusi TNI, Polri, termasuk birokrasi pemerintahan sekalipun, itu bersikap netral. Jadi secara institusional, secara kelembagaan, itu tidak dibolehkan. Bahkan secara personal pun, kalau mau menghadiri kampanye, dia tidak boleh menggunakan pakaian Polri, pakaian seragam. Berarti melepaskan atributnya, Pak, ya, selama itu. Itu pemberitaan yang menurut hemat saya juga mengagetkan kami yang di Pansus gitu. Bahkan kami pikir. Jadi sama sekali tidak dibahas, Pak, soal itu ya. Baik, kalau misalnya sampai besok tertunda juga, Pak, karena tidak ada kesepakatan. Memang mungkin ada voting ya, tapi kalau memang voting itu kita harapkan tidak terjadi dan memang ada kesepakatan, sampai kapan itu, Pak? Apa mau pakai RUU lama atau tidak? Jadi begini ya, orang sering keliru. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa disepakati, maka kembali kepada RUU yang lama. Pengertian RUU yang lama itu bukan berarti undang-undang yang sudah kita kerjakan, kita persiapkan, kita bahas berbulan-bulan seperti ini, lalu mentah begitu saja, tidak. Tapi mungkin yang bisa kembali ke yang lama itu adalah terhadap pasal ayat yang memang ada berkesepakatan tentang apa. Nah, sehingga dengan demikian, persis yang dikatakan oleh Pak Progo, di tahun 2003 yang lalu kami merumuskan Undang-Undang 12, begitu ya. Itu banyak problem yang memang tidak ketemu. Dan akhirnya mekanisme pengambilan keputusan dalam pemungutan suara terbanyak. Nah, kemarin, walaupun Pak Progo, jumlahnya itu memang tidak terlalu banyak, hanya ada 7. Seperti dulu banyak karena waktu itu masih membangun atau mencari sistem yang ideal. Sekarang itu lebih sedikit. Namun demikian, ada persoalan yang sangat mendasar. Ini berkenaan dengan hak politik. Yang tentunya hak politik ini sesuatu yang bukan hanya sekedar hitung-menghitung, tapi akan meniadakan atau mengurangi hak-haknya. Nah, kemudian yang kedua juga, persis dikatakan oleh Pak Progo, ini kalau di food itu sesuatu yang jauh mungkin ketika terjadi proses pengambilan keputusan, tapi membuat konstruksi undang-undang ini menjadi berantakan. Nah, itu yang pada akhirnya kami tidak ingin dipaksakan hari Selasa. Nah,
Insya Allah besok sampai dengan hari ini pun masih berlangsung Masih digodok, Pak, ya? Oke, lobby baik. juga siang ini masih terus berlangsung. Kami yakin bahwa akan ada pengelompokan, Pak Brogo. Iya. Jadi pengelompokan agar ketika ada mekanisme voting itu tidak terjadi tabrakan antara pasal dan Oke. ayat Iya. satu dan Baik, lain. Pak Prago gimana Yang saya Pak? Kalau ingatkan, sampai besok itu iya. tidak terjadi, bagaimana Pak? Apa tetap voting? Kami ya dari unsur yang menjalankan di balik birokrasi itu, tentunya kita siap apapun yang diputus oleh AA dan kawan-kawan di DPR. Ya, kita akan laksanakan karena kewajiban kita adalah melaksanakan undang-undang secara baik dan kita akan mendukung terus agar, dan saya ingatkan juga PNS itu nggak boleh golput loh ya, nggak boleh golput, harus. Nah, berkaitan dengan proses ini, pengalaman dari yang lalu memang kadang-kadang dinamika kepentingan politik itu ada, tapi tentunya teman-teman DPR tentunya akan lebih cerdas lagi daripada yang dulu-dulu. Tentu kita kepentingan pemilu dan segala. Saya ingatkan juga, saya tidak ingin ada korban-korban anggota KPU. Maksudnya apa Pak? Korban-korban Dengan anggota KPU? pendeknya waktu, nanti pengadaan bahan macam-macam melanggar kepres tentang pengadaan barang kan repot itu. Ya itu bagaimana Pak? 2009 mungkin sudah dekat Pak ya. Itu sekitar pertengahan lah kita Itu ambil. kita dipacu oleh waktu itu juga pengadaan Itu, apa Pak. namanya proses. Ya, bagaimana di Itu juga DPR? salah satu komitmen kami Ya. pada waktu kita menunda. Pimpinan Pansus Saudara Ferry mengingatkan. Pak Ferry Mursyidari Pak ya. Pak, Oke. ya. Mengingatkan kepada pimpinan-pimpinan fraksi. Tolong dicatat dalam forum ini bahwa penundaan yang dilakukan untuk kurun waktu 2 hari, kami bisa menerima dengan catatan harus ada progres yang lebih maju, yang meyakini bahwa tidak bisa lagi mundur dari tahun 2008. Bagaimana Itu sih Pak penegasan, suasananya Pak waktu itu Pak? Nah, Kemarin artinya, itu antar fraksi karena itu. lobby yang terjadi itu memang katakanlah ya problem-problem substansi yang satu dengan yang lain, ya itu mau tidak mau secara jujur lah kita harus mengatakan tidak mungkin sebuah partai politik itu tidak membawa kepentingan masing-masing. Ya kalau tidak ingin membawa kepentingan, tidak Biasanya ingin memperhatikan berkoordinasi basis politik. dan konstituen. Ya. Oke. Itu Salah satu- pengertian dapil tadi itu banyak perhatian kepada konstituen pada daerah pemilihan sehingga tadi menimbulkan itu. Tapi alhamdulillah tadi AA sudah Ya. apa ya, mudah-mudahan 310 itu Ya, salah satu Bisa contohnya gitu. begini ya. Misalkan di pemilu yang lalu Pak Prabowo, kita 3-12. menghasilkan PKB itu partai politik Iya. pemenang yang ketiga. Tapi perolehan kursinya jadi urut yang kelima. Adilkah itu? Nah, ini harus kita pecahkan. Iya. Nah, Baik. sementara ini berimplikasi dengan alokasi kursi. Nah, kalau alokasi kursi penetapannya berdasarkan nomor urut dari sisa-sisa suara, iya. sehingga yang terjadi orang yang mendapatkan 400.000 suara dikonversi jadi kursi 2. Lalu ada yang 60.000 bahkan 40.000 dikonversi di kursinya 1. Baik. Nah ini yang alokasi kursi daerah pemilihan, Ya. sisa suara, ini yang menjadi areal. Mudah-mudahan hari ini katakanlah ya kita bisa menemukan yang paling baik. Bukan berarti one man, one vote, one value. Di kita memang tidak mungkin. Baik. Itu fraksi-fraksi apa saja Pak yang memang masih berseteru tentang substansi dari RUU itu Pak? Yang jelas Yang katakanlah, paling mungkin yang pada posisi merasa pada Undang-Undang 12 tahun 2003 yang nilai kursinya begitu besar, ya sebut saja PDI Perjuangan, Golkar dan PKB. Nah, yang lainnya itu banyak yang hanya memperoleh sekedar dari sisa suara. Nah, ini yang ingin kita lakukan, ada tahapan pembagian bisa 100% dulu, bisa berikutnya ditarik ke provinsi, bisa juga tawarannya 50% dibagi di dapil, nah sisanya baru kita lihat suara terbanyak. Oke, baik. Untuk yang mencoreng dan mencoblos itu bagaimana Pak? Kecenderungannya sudah hampir semua fraksi kecenderungannya untuk mencontreng karena di dunia ini hanya tinggal Indonesia dan Kamerun. Mencontreng Pak ya, mencontreng tuh. Jadi gini Pak, ya, pada silakan, waktu Pak. soal contreng dan centang, dulu kita dalam internal. Contreng ini apa? Centang itu apa bukan Pak? gini, dulu internal pemerintah, Ya. kami sendiri waktu itu 2 kali di 2003 sama di 2009 ini, waktu kami masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Depdagri, itu juga saya mengkoordinasikan penyusunan ini dan itu sudah saya kemukakan soal centang dan conteng itu. Centang ini apa Pak? Nah, Contreng ini apa? contreng. Ini bahasa Indonesia yang tepat itu harus cari ahli bahasa. Ya. Jadi gini, waktu kami pernah ya kami dengan ketua KPU yang lama itu ya, kita ke Kamboja, ke Malaysia, termasuk yang Bapak itu bilang, betul. Kita sejak tahun 55 pemilu itu coblos terus pakai paku. Pakai paku dan bantal Berapa Pak ya? paku yang harus bantal yang harus kita beli? Padahal dengan bolpen saja kita cuman centang, conteng apa
Contreng itu Hadar Gumai karena istilahnya contreng. Waktu kita di pemerintah centang, ada yang beliin contreng, belinya memberi tanda. Ya, DPR intinya memberi tanda. Memberi tanda ya, itu bisa huruf V seperti V atau X. Ini memang untuk kesepakatannya akhirnya kita mengurangi ini Pak ya, logistik saja di sini. Kesepakatannya itu adalah dengan memberi tanda satu kali. Nah, artinya satu ya. Enggak bentuk tandanya itu apa? Itu kan bisa macam-macam. Itu pengaruh tidak Pak kalau tanda itu tanda saja? itu ya bisa ya, contreng itu kayak V itu, thread gitu ya. Dilingkari, yang penting diberi tanda hanya satu kali. Jadi bukan ditanda di mana-mana. Ini urusannya hanya logistik atau sesungguhnya ketinggalan zaman saja Pak? Tidak saja. Artinya satu, kita bisa menghemat pembiayaan yang jauh lebih banyak. Dan yang kedua, sebagai sebuah masyarakat bangsa yang sudah menggunakan IT ya. Masa sih kita masih pakai paku, pakai bantalan. Ini Pak, kan? ini pada waktu saya pernah lihat pemilu di Afrika ya, misalnya ya di Afrika Selatan, Ketua KPU Afrika Selatan pernah cerita sama saya. Ada suatu negara di sana itu bukan di Afrika Selatan, dia banyak ya, 8 partai yang ikut. Tanda gambarnya ditaruh di black, ya. 8 di black maksudnya ya, itu di kotak suara. Ya. Kartu suaranya apa? Pakai kelereng. Jadi satu TPS ada 100 orang dikasih 100 kelereng. Kelerengnya taruh aja di partai ini, cemplungin. Setelah dihitung partai di kotak ini berapa kelereng selesai. Itu kan sederhana sekali. Nah, tapi apa mungkin ya, itu? Tapi kan nggak mungkin itu kan karena kita sistemnya kan pakai sistem terpilih terus kita nggak pakai. Ini contoh yang paling sangat sederhana ya, mohon maaf ya, mungkin primitif ya. Lah kita kok masih pakai paku-paku itu, jangan-jangan kita masih agak setengah-setengah. Kalau gitu dilihat dari efektivitasnya bagaimana Pak antara paku dengan contreng ini? Saya melihat kalau saya lebih baik ya, itu memang memberi tanda. Memberi tanda. Kalau mencoblos itu dari segi sarana prasarana pengadaannya juga perlu dilakukan, dan kemungkinan potensi salah juga ya itu relatif sama dengan. Dan gini Mbak, waktu 2004 ya Undang-Undang 12 kita sebenarnya internal pemerintah sudah memperkenalkan mengusulkan sistem contreng. Pada waktu itu kami baru saja ke DPR, bukan internal pemerintah dulu. Kami tim penyusun pemerintah kepada sidang kabinet ya. Nah, waktu itu kami baru saja di Kamboja, lihat ini kok contreng, ini yang paling tepat contreng. Saya usulkan ke kabinet juga, tapi diputus draft pemerintah ke DPR pakai paku. Nah, itu pada waktu itu coblos. Nah, kemarin waktu kita ajukan lagi kepada beliau, ya kami waktu itu sebagai koordinator juga tim penyusun sebelum disampaikan DPR, saya sudah menyampaikan juga pada Mendagri, Menko Polkam, Pak, ini kita serahkan DPR ya. Dengan cara memberi tanda. Kami waktu itu memberikan PR pada DPR. Silakan PR mau contreng mau ini. Jadi biar beliau yang. Ya ini PR sedang dijalankan ya Pak ya. Oke. Malah waktu itu ada pendapat, mengapa harus di undang-undang sih? Mungkin cukup serahkan KPU misalnya. Oke. Ya kenapa itu Pak harus di undang-undang Pak? Iya kan? Dalam rangka memberikan kepastian hukum. Karena dari sebuah gagasan pemikiran yang pada tingkat partai saja berbeda pendapat. Nah, karena perbedaan ini harus diakhiri dengan adanya satu keputusan hukum. Jadi dalam rangka kepastian. Baik. Oke Pak, kira-kira bagaimana hari ini di DPR Pak dalam penggodokan RUU Pemilu ini? Hari ini masih berlangsung proses lobby. Masih dilanjutkan juga mungkin sore sampai dengan malam hari. Sampai jam berapa Pak biasanya? Dan mau tidak mau malam ini kami tidak boleh istirahat. Karena berbagai putusan rumusan lobby, kebetulan kami, saya sendiri juga duduk di tim perumus, di tim sinkronisasi, itu menunggu hasil lobby untuk dirumuskan dalam bentuk pasal ayat yang sudah dipersiapkan dalam draft RUU. Bahkan kami juga harus mempersiapkan apabila mekanisme pemungutan suara tidak bisa dihindari, maka kami harus menyajikan alternatif A, alternatif B, dan sebagainya supaya pada waktu proses sidang paripurna besok itu bisa berlangsung dengan lancar. Oke, baik. Kira-kira voting bagaimana Pak? Kemungkinannya? Sampai dengan perkembangan tadi siang, ada beberapa hal memang secara objektif berkenaan dengan parliamentary threshold dan electoral threshold yang itu masih belum masih membutuhkan waktu. Nah, karena dipepet waktu, mau tidak mau nanti hanya akan mungkin bisa dirumuskan dalam bentuk alternatif. Ya mungkin dengan berat hati kita bawa ke. Berarti mau tidak mau harus besok ya Pak ya? Oke, baik. Harapan saya dua. Pertama, teman-teman AA dan teman-teman di CAN segeralah besok mau tidak mau harus selesai lah. Itu harapan kita semua juga sih ya. Kita tidak
terutama saya sebagai pernah di KPU juga, sebagai sekjen KPU waktu itu, saya nggak mau teman-teman saya nanti jadi korban lagi. Oke. Ya. Yang kedua gini, soal kampanye, soal tadi rumor yang tadi Mas A sudah sampaikan, kampanye itu ada banyak metode, pertemuan terbatas, tatap muka, media, televisi, penyebaran bahan dan alat peraga. Nah, ini kok yang diributkan yang rapat umum, ya. Jadi saya kira pegawai negeri cukup cerdas, Pak, untuk melihat visi dan misi partai itu. Bisa memilih sendiri, Pak, ya, dan tahu hak dan kewajibannya. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Progo dan Pak Agun atas bincang-bincangnya. Dan saudara, demikian dialog informasi seputar parlemen, dan kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.